Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin tingkatnya ke atas, kualitas ibadahnya itu semakin bagus. Yang ditentukan oleh tadi tingkat ma'rifah atau tauhidnya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-89. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Matlabul 'arifina min Allah ta'ala as-sidqu fil 'ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyah. Matlabul 'arifina min Allah ta'ala as-sidqu fil 'ubudiyyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyah. Permintaan orang-orang ahli ma'rifah kepada Allah adalah as-sidqu fil 'ubudiyyah, agar dapat bersungguh-sungguh dalam penghambaan diri kepada Allah dan agar dapat menunaikan hak-hak kewajiban kepada Allah. Sekali lagi, permintaan orang-orang ahli ma'rifah kepada Allah adalah agar dapat bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah dan agar dapat menunaikan hak-hak kewajiban terhadap Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari membahas tentang yang pertama secara khusus di sini, pertama secara umum, tingkat ibadah seorang hamba, tingkat ibadah hamba-hamba Allah sesuai dengan ma'rifatnya kepada Allah. Tingkat ibadah hamba-hamba Allah sesuai dengan tingkat ma'rifahnya atau tauhidnya kepada Allah. Jadi berbeda tingkat ma'rifah seorang hamba atau tauhidnya kepada Allah, maka akan berbeda pula tingkat ibadah mereka atau cara mereka memaknai ibadah mereka kepada Allah. Jadi itu diawali dengan tingkat ma'rifah kepada Allah. Jadi secara umum ada orang
Ini kalau kita lihat tingkatan-tingkatannya dalam pembahasan para ulama sufi, yang mana semua tingkatan ini bagus. Tidak ada dalam setiap tingkatan ini tidak bagus. Cuman makin tingkatnya ke atas, tingkat bagusnya semakin tinggi. Nah, itu saja. Tapi bukan berarti nanti di antara tingkatan ini ada tingkat yang tidak bagus, yang jelek. Nah, ini semua bagus. Cuman makin tingkatnya ke atas, kualitas ibadahnya itu semakin bagus. Yang ditentukan oleh tadi tingkat ma'rifah atau tauhidnya kepada Allah. Tingkat pertama, ini masih secara umum dulu, yang nanti baru kita bahas makna khusus daripada hikmah ini. Tingkat pertama itu orang-orang beribadah kepada Allah, dia memastikan dalam ibadahnya itu tidak terjadi kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil atau syirik khafi, tersembunyi. Ini tingkat dasar, dan ini wajib kepada kita semua berada minimal pada tingkat itu, bahwa dalam kita beribadah kepada Allah tidak boleh ada kesyirikan, baik syirik besar atau terang-terangan maupun syirik kecil atau khafi, tersembunyi. Syirik besar tentu maknanya adalah menyembah selain Allah, dan tidak boleh tentunya. Kalau syirik kecil adalah memastikan kita beribadah kepada Allah tidak ada riya, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ya, tidak ada mengharapkan perhatian manusia. Ini tingkat dasar sekali. Dalam kita beribadah kepada Allah tidak boleh ada kesyirikan, baik syirik besar atau terang-terangan maupun syirik kecil atau khafi. Nah, kemudian tingkat di atasnya itu dia tidak lagi berurusan dengan syirik. Dari dia beribadah kepada Allah, syirik sudah tidak ada lagi. Baik itu tentu syirik besar sudah tidak ada sama sekali, termasuk syirik kecil. Dia tidak ada lagi riya dalam ibadah. Dia tidak ada lagi sum'ah dalam ibadah. Dia tidak lagi mengharapkan perhatian manusia dipuji dalam ibadah. Dia sudah menuju tingkat berikutnya, tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Cuma di tingkat kedua, dalam dia beribadah kepada Allah tidak ada lagi riya tadi, namun dalam ibadahnya itu dia mengharapkan balasan. Dia mengharapkan balasan. Ini tingkat kedua, ini mengharapkan balasan baik di dunia maupun akhirat. Dengan ibadah dia berharap rezekinya lancar, karirnya bagus, hidupnya bagus, ya. Jadi dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan balasan dari Allah. Yang pertama tadi dia riya sudah tidak ada lagi. Cuman dia beribadah itu masih mengharapkan kepentingan pribadinya, kepentingan dunia maupun akhirat. Tingkat ketiga dalam seorang hamba beribadah kepada Allah, dia masih mengharapkan balasan dari Allah, tapi tidak lagi balasan dunia. Dia tidak minta dunia lagi kepada Allah, dia cuma minta akhirat saja. Jadi dia sudah mendapatkan makna bahwa dunia ini ya hina sekali, terlalu kecil, terlalu remeh-temeh. Dia tidak merasa malu kalau dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan dunia. Maka tingkat yang ketiga, dia ingin akhirat saja, tidak pernah lagi minta hal-hal dunia kepada Allah. Tingkat yang kedua dan yang ketiga ini masih tetap ada kepentingan pribadi, kepentingan diri, mengharapkan balasan. Tingkat kedua dan ketiga ini bentuk ibadahnya itu masih
seperti orang yang seperti orang yang bekerja sama orang lain. Udah kerja minta imbalan, kalau dia nggak dikasih imbalan dia nggak mau kerja. Ya, ini tingkat yang kedua dan ketiga. Dia umpama orang yang diberi upah untuk melakukan suatu pekerjaan, atau orang yang disewa. Nah, dia mau kerja, kalau dikasih balasan, dikasih imbalan, kalau nggak dikasih imbalan dia nggak mau kerja. Ini tingkat kedua, tingkat ketiga. Sekali lagi, tingkat pertama tadi, tingkat kedua, tingkat ketiga, ini tiga-tiga bagus. Kita tidak berbicara tidak bagus. Ya. Nah, ini tiga-tiga bagus. Dan Allah menjanjikan seperti itu dalam Al-Quran. Rasulullah menjanjikan seperti itu dalam hadis. Bahwa siapa yang beramal, hidupnya akan enak, hidupnya akan bagus, begini dapat di dunia, begitu dapat di akhirat. Silakan kita kalau mau minta itu kepada Allah. Nah, itu tingkat kedua dan ketiga. Cuman ya, umpama kita masih umpama orang bekerja di tempat orang. Kita bekerja untuk dapat imbalan, nggak dapat imbalan, nggak dapat gaji, kita nggak mau kerja. Nah, ada tingkat keempat. Tingkat keempat inilah tingkat tertinggi. Inilah tingkat ahli ma'rifah. Tingkat keempat ini adalah seorang hamba yang memposisikannya sebagai budak bagi Allah. Betul-betul abdul, hamba, bukan pekerja yang mau bekerja kalau dibalas diberikan gaji. Kalau tidak diberikan gaji dia tidak mau bekerja. Dia tidak lagi pada posisi itu. Tingkat keempat dia sudah pada posisi betul-betul abdul. Dia memposisikan dirinya itu sesuai dengan hakikat posisi dirinya. Abdullah, hamba Allah, budak Allah. Ya. Ketika dia telah memposisikan dirinya dengan sebenar-benar abdul, maka dia mengambil konsekuensi abdul. Orang Arab dulu ada, zaman dulu kehidupan ada budak, ada tuan. Posisi budak ya terhadap tuannya, dia totalitas sepenuh hidupnya tunduk kepada tuannya tanpa berharap apapun, tanpa berharap digaji, tanpa berharap diberikan imbalan. Mau digaji, mau dikasih imbalan, tidak dikasih imbalan, mau dikasih sesuatu, tidak dikasih sesuatu, posisinya budak, abdun, hamba. Tidak ada pertanyaan, tidak ada protes, tidak ada kritik, tapi totalitas menghambakan diri kepada Allah. Ini tingkat yang keempat. Nah, inilah tingkat inilah yang sedang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Tingkat ahli ma'rifah. Tapi sekali lagi, ketika berbicara dengan tingkat ini, bukan berarti tingkat di bawahnya tidak bagus. Ya, karena kita semua tidak sama. Kita silahkan mengambil posisi masing-masing, dan 4 posisi itu semua bagus. Cuman masing-masing posisi itu dia ada umpama-umpamanya. Ya, kalau perumpamaan yang ketiga tadi ya perumpamaan pekerja. Kalau dikasih dia kerja, kalau nggak dikasih sesuatu dia nggak mau. Tapi kalau posisi keempat dia sudah ada urusan lagi, dia bukan seperti orang disewa lagi. Nah, dia betul-betul Abdullah. Nah, inilah makna ya daripada as-sidqu fil ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah dengan totalitas hanya kepada Allah, tidak ada sedikit pun yang lain selain Allah apapun bentuknya.
Jadi yang keempat ini kira-kira seperti ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah. Dia mengatakan kepada Allah, wahai Allah, bukan surgamu yang membuat aku taat kepadamu, bukan nerakamu yang membuatku takut kepadamu, tapi aku taat kepadamu, aku takut kepadamu karena Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Jadi dia tidak mencari selain Allah. Ya, cuman kan kadang-kadang ada orang yang protes. Kalau kita enggak cari, kalau kita enggak minta surga, kalau kita enggak minta diselamatkan daripada neraka, nanti bagaimana kalau kita enggak masuk surga? Bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalam neraka? Pertanyaan kita, apakah Allah akan memasukkan kekasihnya dalam neraka? Apakah Allah akan mengharamkan surga kepada kekasihnya? Apakah seperti itu bentuk kasih sayang Allah? Maka carilah kasih sayang Allah. Surga itu kecil sekali dibandingkan rahmat kasih sayang Allah. Neraka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah, kasih sayang Allah. Maka para ahli ma'rifah ini yang mereka cari Allah, yang mereka cari pemilik Ramadan, bukan Ramadannya. Selesai Ramadan bubar ibadahnya, bukan seperti itu ibadah ahli ma'rifah. Yang mereka cari Rabbu Ramadan, Tuhan pemilik Ramadan. Jadi mereka enggak pengaruh mau dalam Ramadan, di luar Ramadan, mereka selalu ahli Ramadan, ibadahnya selalu meningkat. Yang ahli ma'rifah cari ini adalah Tuhan pemilik Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar itu makhluk, malam dia, waktu. Yang mereka cari adalah Allah, pencipta Lailatul Qadar. Maka setiap malam adalah Lailatul Qadar bagi mereka. Mereka selalu qiyamul lail, mereka selalu menangis kepada Allah setiap malam. Kalau kita qiyamul lailnya kencang cuma 10 akhir Ramadan, setelah itu selesai. Tahun depan lagi jumpa sama qiyamul lail. Karena kita cari Lailatul Qadar, tidak mencari Tuhan pencipta Lailatul Qadar. Ahlul ma'rifah ini, orang-orang ahli ma'rifah ini yang mereka cari Allah. Nah, cara beribadah 4 tingkat ini, cara menuju kepada Allah dengan 4 tingkat ini ditentukan oleh tingkat ma'rifah, tingkat mengenal Allah, tingkat tauhid kita. Dan ini selalu kita ulang-ulang, tidak bisa dibuat-buat dan tidak semudah cara retorika. Ini adalah tajribah, pengalaman dan perjalanan panjang dalam meniti jalan menuju Allah. Maka sampai kepada di samping terus mendalami tauhid, terus mendalami sifat-sifat Allah, asma Allah, semakin mengenal Allah, maka kualitas ibadah dia itu terus meningkat seperti tadi. Nah, jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara dalam hikmahnya ini posisi keempat. Jadi ketika begini kondisi ibadah mereka, ketika seperti inilah tingkat ma'rifah dan tauhid mereka kepada Allah, maka kemudian ini yang menjadi poin utama hikmah ini, cara meminta kepada Allah pun berbeda. Cara meminta kepada Allah itu berbeda antara mereka dengan kita. Mereka cara meminta kepada Allah, ya. Jadi matlabul arifin, permintaan mereka kepada Allah, permintaan ahlul ma'rifah. Mereka berdoa sebagaimana kita berdoa. Dan itu perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan kukabulkan.
Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku dekat menjawab setiap doa hamba-hamba. Jadi mereka berdoa kepada Allah. Mereka lebih kencang doanya kepada Allah daripada kita. Cuman isi doanya sudah berbeda sesuai dengan tingkat makrifat tadi. Apa isi doa mereka? Ada dua. Yang pertama, as-sidqu fil ubudiyah. Yang kedua, al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Setiap mereka berdoa isinya dua itu. Yang pertama, mereka selalu berdoa kepada Allah untuk benar-benar dijadikan hamba yang menghambakan diri totalitas kepada Allah. Itu makna as-sidqu fil ubudiyah. Atau Allah berikan umpama dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, nanti bisa dilihat ayat 29. Allah berikan umpama hamba yang as-sidqu fil ubudiyah tadi, atau totalitas penghambaan dirinya kepada Allah, dengan hamba yang tidak totalitas. Allah berikan perumpamaan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballahu mathalan, Allah memberikan satu perumpamaan dalam manusia menghambakan dirinya kepada Allah. Perumpamaan itu ada dua orang. Yang satu rajulan, seorang laki-laki, fihi syuraka mutasyakisun, yang dia itu budak tetapi milik rame-rame. Ada seorang hamba budak tapi dia milik rame-rame. Syuraka mutasyakisun, ada berapa kepemilikan pada perbudakan dia. Tuan dia ada beberapa. Jadi tuan yang beberapa ini selalu berselisih dalam mengendalikan dia. Lagi disuruh sama si tuan nomor satu, lagi dia fokus kerja perintah tuan nomor satu. Datang tuan nomor dua, kamu buat ini. Kemudian datang tuan nomor tiga, kak kamu ke sini. Seorang hamba tuannya banyak, lebih dari satu. Dengan warajulan, satu orang yang lain, salaman lirajulin, dia seorang budak tapi pemiliknya satu, tuannya satu. Tuannya satu saja. Maka dengan satu tuan itulah dia menghambakan diri, fokus, maksimal, totalitas. Itulah perumpamaan as-sidqu fil ubudiyah, orang-orang yang benar-benar menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan orang-orang yang tidak sepenuhnya kepada Allah. Ada orang tuannya bukan hanya Allah, banyak. Ada tuannya itu uang, rupiah, dolar, tuannya harta. Dia akan siap melakukan apapun untuk hartanya. Tapi apakah dia tidak beribadah? Dia juga beribadah. Tapi begitu datang uang, dia goyah. Kemudian tuannya, Allah juga tuannya, harta juga tuannya, karirnya juga tuannya. Begitu berbicara masalah karir, jabatan, dia pun siap melakukan apa saja untuk jabatannya. Kemudian tuannya lagi, selain Allah, selain harta, jabatan, perempuan. Dia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan perempuan, atau perempuan untuk mendapatkan laki-laki yang dia cintai. Banyak tuannya. Seperti juga Rasulullah katakan, makanya Rasulullah katakan dalam hadis, dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah,
Rasulullah mengatakan, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah abdud dinar, budak dinar, wad dirham, budak dirham. Ya, artinya celakalah orang-orang yang tuannya bukan hanya Allah. Ada dirham, ada dinar, wal qatifah. Qatifah ini pakaian yang indah, kemewahan lah. Ya, jadi banyak tuannya, bukan hanya Allah. Tapi mereka menjadikan Allah Tuhan juga, mereka sholat. Cuman banyak yang lain. Nah, itu perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran. Tapi ada hamba, dia nggak mau menjadikan dirinya milik selain Allah. Yang boleh memilikinya, yang boleh memperbudaknya hanya Allah. Maka sepenuhnya dia serahkan diri kepada Allah dan dia meminta kepada Allah dalam setiap doanya. Itulah permintaan ahli ma'rifah. As-sidqu fil 'ubudiyah, wahai Allah, aku hambamu, aku budakmu, buatlah aku dengan sebenar-benar hamba dan budak kepadamu. Jangan jadikan aku hamba dan budak selainmu, wahai Allah. Hanya Engkau yang mampu melakukan itu, wahai Allah. Itu doanya. Belum tentu semua orang berani baca doa seperti itu. Apalagi yang sedang kejar-kejar promosi jabatan, tidak berani dia doa seperti itu. Apalagi orang yang sedang kumpul-kumpul hitung uang, nggak berani dia baca doa seperti itu, nggak siap dia. Tapi ahli ma'rifah ini dia sudah siap, karena dunia sudah ada nilai bagi dia. Seperti kata Rabi Al-Adawi juga, idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Wahai Allah, apabila telah kudapatkan cintamu, maka semua yang ada di atas bumi ini, semua yang ada di atas tanah ini, semuanya sama, adalah tanah, tidak ada arti apa-apa. Jadi doa mereka, ya Allah, saya hanya ingin jadi hamba-Mu, ya Allah, hamba sepenuhnya, ya Allah. Ya Allah, selamatkan saya daripada penghambaan kepada selain-Mu, perwujudan daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, wahai Allah, kami menyembah, kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau, wahai Allah, kami meminta. Itu as-sidqu fil 'ubudiyah, itu permintaan mereka yang pertama. Jadi posisi mereka betul-betul sepenuhnya menjadi hamba Allah, tidak selain Allah, sekecil apapun itu. Kemudian permintaan mereka yang kedua adalah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Mereka minta kepada Allah, setelah mereka minta tadi untuk benar-benar diposisikan pada makam hamba totalitas, semaksimal mungkin, kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, sebagai hamba Engkau telah menciptakanku, Engkau telah memberikan segala-galanya kepadaku, hidupku, matiku, ibadahku, semuanya lillahi rabbil alamin, maka berikanlah aku kemampuan. Nah, ini makna hukuk rububiyah. Berikanlah aku kemampuan untuk melaksanakan tugasku sebagai hamba secara sepenuhnya. Jadi pertama minta untuk terus dijaga posisi sebagai hamba Allah, tidak goyah. Yang kedua, minta kepada Allah agar diberikan kemampuan menjalankan tugas hamba. Apa tugas hamba? Menghambakan diri, melakukan ibadah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk terus mengingatmu, wa syukrika, untuk terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk terus mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Jadi itu, seputar itulah doa mereka. Makanya kalau mereka yang baca doa ini, kita was-was di belakang ini. Kita datang ke masjid memang lagi
mau beresin utang, sedangkan dia nggak baca doa itu. Kan waspada. Gimana cara yang mendoa, yang mana merempak tepuk yang ikut. Nah, makanya ahli ma'rifah ini mereka nggak mau jadi imam, takut orang lain nanti. Karena memang dasar tauhid mereka dunia tidak ada lagi, sudah mereka itu tauhid fana. Jadi itu saja doa mereka, ubudiyah, rububiyah. Begitu datang kita yang belum sampai ke tingkat itu, kita akan kesusahan. Susah. Ya, kita datang kepada Allah bawa dengan segala kepentingan dunia, kita minta kepentingan itu diselesaikan. Kan beda dengan mereka. Begitu diselesaikan sama Allah kepentingan dunia kita luar biasa Allah. Begitu saya datang sekali tahajud langsung terbayar utang-utang, langsung rezeki. Tapi begitu kita udah tahajud seminggu, sebulan, setahun, sudah berdoa, tidak kunjung-kunjung selesai masalah. Nah, mulai menurun semangat kita. Yo kiban ya Allah, naglah-glah permasalahan yang kalau tahajud lebih-lebih. Ya. Nah, jadi beda tingkat ibadah mereka dengan kita kepada Allah. Yang ditunjukkan oleh beda tingkat ketauhidan makrifah kepada Allah. Ya, dan hal ini sebenarnya adalah penjelasan lebih detail daripada hikmah sebelumnya yang pernah kita bahas. Hikmah sebelumnya yang pernah kita bahas, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang engkau minta kepada Allah adalah meminta untuk mampu melaksanakan apa yang diminta oleh Allah kepadamu. Itulah sebaik-baik permintaan. Engkau meminta kepada Allah apa yang Allah minta kepadamu. Jadi engkau minta kepada Allah, Allah suruh salat, wajib salat, minta kepada Allah untuk dimampukan jaga salat. Allah suruh kamu puasa, maka mintalah kepada Allah agar kamu mampu menjalankan ibadah puasa. Allah suruh kepadamu qiyamul lail, maka mintalah kepada Allah untuk mampu qiyamul lail. Itulah sebaik-baik permintaan. Kan itu hikmah yang sudah kita bahas sebelumnya di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah kira-kira mafhum atau maksud yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namun sekali lagi, untuk mencapai proses tingkat, ada beberapa tingkat tadi, itu tidak bisa langsung sekaligus. Ya, hajat tanya dengan tadi ceramahnya, tak tingkat apa dah juga hajat. Dia butuh proses, kita terus belajar tauhid, belajar ma'rifat, terus mengenal Allah melalui sifat dan asma'nya, terus kencang ibadah, nanti sampai sendiri. Dan niat kita juga harus ikhlas, seperti contoh-contoh tadi yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين.
اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى